Yeah, I mean, mixed feelings, honestly speaking, because today Alex was super fast, and when I see his crash, gara-gara Alex Marquez menang MotoGP Catalunya, Marc Marquez batal rayakan gelar juara dunia MotoGP 2025 di kandang Valentino Rossi. Usai memenangkan sprint race MotoGP Catalunya di sirkuit Catalunya, Barcelona hari Sabtu, 6 September 2025, Marc Marquez hanya perlu meraih 2 poin lebih banyak ketimbang Alex Marquez pada main race hari Minggu untuk punya peluang mengunci gelar juara dunia musim 2025 pada seri berikutnya di Misano. Jika berhasil, bakal jadi pencapaian luar biasa mengingat MotoGP San Marino di Misano, akhir pekan ini adalah kandang dari musuh bebuyutannya Valentino Rossi. Namun sayang pada main race MotoGP Catalunya, Marc Marquez harus melihat sang adik Alex Marquez berjaya dengan finish pertama. Usai balapan tersebut, Marc Marquez memang masih unggul 182 poin dari Alex Marquez di posisi kedua klasemen. Tapi kemenangan Alex di MotoGP Catalunya mengubur asa Marc untuk merayakan gelar di kandang Rossi. Kini secara matematis, Marc Marquez baru bisa mengunci titel juara dunia MotoGP 2025 pada seri di sirkuit Motegi, Jepang, 26 hingga 28 September. Berbicara usai balapan MotoGP Catalunya, Marc Marquez kembali menegaskan dirinya tidak ada target untuk terburu-buru memastikan titel juara dunia. Dia turut mengungkapkan balapan MotoGP Catalunya adalah momen dirinya harus menerima finish kedua adalah pencapaian terbaik karena Alex Marquez terlalu kuat. Maksud saya, masih ada 7 balapan lagi. Pada akhirnya, target saya adalah mempertahankan mentalitas yang sama. Jangan berlebihan, cobalah kendalikan batas kemampuan, cobalah kendalikan motor, cobalah kendalikan semua poin, kata Marc. Hari ini memang benar mungkin saya bisa melakukan serangan maksimal, tapi belum waktunya untuk melakukannya. Saatnya untuk terus melaju, menjaga konsentrasi yang sama. Saya senang karena saya mengatakan pada hari Kamis bahwa akan ada hari di mana saya harus menerima bahwa seseorang lebih cepat dari saya dan adik saya lebih cepat dari saya akhir pekan ini, tambahnya. Kemenangan Alex Marquez turut mengakhiri tren sapu bersih kemenangan Marc Marquez pada 7 seri beruntun. Ducati sukses mencapai tujuan dengan mencetak rekor sejarah MotoGP sebagai pabrikan pertama yang meraih 6 gelar juara dunia konstruktor secara beruntun. Ducati menyamai pencapaian Honda yang menjadi juara dunia konstruktor 6 kali berturut-turut pada tahun 1994 hingga 1999, tetapi saat itu masih bernama YP500. Pada MotoGP, Ducati lah yang pertama dalam Grand Prix era modern. Kesuksesan yang dirayakan gegap gempita oleh para petinggi Ducati. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, menyebut pencapaian ini harus dirayakan. Rekor dalam sejarah MotoGP, kata Dall'Igna, dikutip bolasport.com dari as.com. Sebagai pabrikan, kami sangat mementingkan gelar ini, ujarnya. Kami membuat motor dan ini menunjukkan seberapa baik kami dalam hal itu, seberapa banyak teknologi yang kami ketahui untuk dikembangkan. Bagi pabrikan, ini lebih penting daripada gelar juara, yang lebih penting bagi publik, ujar Dall'Igna setelah merebut gelar juara dunia konstruktor ke-6-nya. Ducati berhasil mendominasi MotoGP secara tidak normal. Dalam 5 musim terakhir, mereka mendominasi sampai memiliki 8 pembalap di grid. Adapun musim ini, Ducati tak terbendung karena penampilan luar biasa Marc Marquez. Ducati mengambil sedikit risiko karena keunggulan yang kami miliki di akhir musim lalu, tutur Dall'Igna. Kami tidak menekan pedal gas untuk pengembangan. Selain itu, tim lain memiliki konsesi, sementara kami satu-satunya yang tidak. Sudah jelas bahwa mereka akan datang cepat atau lambat, ujarnya. Dall'Igna lantas menceritakan kembali keputusan mereka pada musim lalu dengan merekrut Marc Marquez. Mereka mempertaruhkan Marquez sampai 3 pembalap hengkang yakni Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marco Bezzecchi. Namun, semua itu terbayar setelah Ducati merengkuh gelar juara dunia konstruktor ke-6-nya pada MotoGP 2025. Sayangnya,
Konsekuensi buruk dialami Francesco Bagnaia yang belum menemukan performa terbaik di atas motor Ducati Desmo 25. Bagnaia babak belur dengan motornya sendiri dan gagal berkembang ketika Marquez berada di sebelah garasinya tampil kompetitif. Kami memilih Mark tahun lalu di Mugello karena kami pikir dia, bersama dengan Pecco, salah satu dari dua pembalap terbaik di grid, ucap dalinya. Tanpa ragu, apa yang kami lihat selama paruh pertama musim lalu penting dalam keputusan kami. Bersamaan dengan sikapnya, karena dia telah memilih untuk menyerahkan banyak uang dengan tetap di Honda untuk ikut dengan kami. Kami bahagia. Dia, Marquez, melakukan jauh lebih baik daripada harapan tertinggi saya, tetapi kita berbicara tentang Mark di sini. Tidak ada seorang pun sebelum dia yang memenangkan begitu banyak balapan berturut-turut dengan saya, ucap dalinya sambil tertawa. Dia, Marquez, jelas memiliki sesuatu yang lebih, pungkasnya. Usai memenangkan sprint race MotoGP Catalunya di sirkuit Catalunya, Barcelona hari Sabtu, 6 September 2025, Marc Marquez hanya perlu meraih 2 poin lebih banyak ketimbang Alex Marquez pada main race hari Minggu untuk punya peluang mengunci gelar juara dunia musim 2025 pada seri berikutnya di Misano. Jika berhasil, bakal jadi pencapaian luar biasa mengingat MotoGP San Marino di Misano, akhir pekan ini adalah kandang dari musuh bebuyutannya Valentino Rossi. Namun sayang pada main race MotoGP Catalunya, Marc Marquez harus melihat sang adik Alex Marquez berjaya dengan finish pertama. Usai balapan tersebut, Marc Marquez memang masih unggul 182 poin dari Alex Marquez di posisi kedua klasemen. Tapi kemenangan Alex di MotoGP Catalunya mengubur asa Marc untuk merayakan gelar di kandang Rossi. Kini secara matematis, Marc Marquez baru bisa mengunci titel juara dunia MotoGP 2025 pada seri di sirkuit Motegi, Jepang, 26 hingga 28 September. Berbicara usai balapan MotoGP Catalunya, Marc Marquez kembali menegaskan dirinya tidak ada target untuk terburu-buru memastikan titel juara dunia. Dia turut mengungkapkan balapan MotoGP Catalunya adalah momen dirinya harus menerima finish kedua adalah pencapaian terbaik karena Alex Marquez terlalu kuat. Maksud saya, masih ada 7 balapan lagi. Pada akhirnya, target saya adalah mempertahankan mentalitas yang sama. Jangan berlebihan, cobalah kendalikan batas kemampuan, cobalah kendalikan motor, cobalah kendalikan semua poin, kata Marc. Hari ini memang benar mungkin saya bisa melakukan serangan maksimal, tapi belum waktunya untuk melakukannya. Saatnya untuk terus melaju, menjaga konsentrasi yang sama. Saya senang karena saya mengatakan pada hari Kamis bahwa akan ada hari di mana saya harus menerima bahwa seseorang lebih cepat dari saya dan adik saya lebih cepat dari saya akhir pekan ini, tambahnya. Kemenangan Alex Marquez turut mengakhiri tren sapu bersih kemenangan Marc Marquez pada 7 seri beruntun. Ducati sukses mencapai tujuan dengan mencetak rekor sejarah MotoGP sebagai pabrikan pertama yang meraih 6 gelar juara dunia konstruktor secara beruntun. Ducati menyamai pencapaian Honda yang menjadi juara dunia konstruktor 6 kali berturut-turut pada tahun 1994 hingga 1999, tetapi saat itu masih bernama YP500. Pada MotoGP, Ducati lah yang pertama dalam Grand Prix era modern. Kesuksesan yang dirayakan gegap gempita oleh para petinggi Ducati. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, menyebut pencapaian ini harus dirayakan. Rekor dalam sejarah MotoGP, kata Dall'Igna, dikutip bolasport.com dari as.com. Sebagai pabrikan, kami sangat mementingkan gelar ini, ujarnya. Kami membuat motor dan ini menunjukkan seberapa baik kami dalam hal itu, seberapa banyak teknologi yang kami ketahui untuk dikembangkan. Bagi pabrikan, ini lebih penting daripada gelar juara, yang lebih penting bagi publik, ujar Dall'Igna setelah merebut gelar juara dunia konstruktor ke-6-nya. Ducati berhasil mendominasi MotoGP secara tidak normal. Dalam 5 musim terakhir, mereka mendominasi sampai memiliki 8 pembalap di grid. Adapun musim ini, Ducati tak terbendung karena penampilan luar biasa Marc Marquez.
Ducati mengambil sedikit risiko karena keunggulan yang kami miliki di akhir musim lalu, tutur dalinya. Kami tidak menekan pedal gas untuk pengembangan. Selain itu, tim lain memiliki konsesi, sementara kami satu-satunya yang tidak. Sudah jelas bahwa mereka akan datang cepat atau lambat, ujarnya. Dalinya lantas menceritakan kembali keputusan mereka pada musim lalu dengan merekrut Marc Marquez. Mereka mempertaruhkan Marquez sampai 3 pembalap hengkang yakni Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marco Bezzecchi. Namun, semua itu terbayar setelah Ducati merengkuh gelar juara dunia konstruktor ke-6-nya pada MotoGP 2025. Sayangnya, konsekuensi buruk dialami Francesco Bagnaia yang belum menemukan performa terbaik di atas motor Ducati Desmosedici EP25.